Pada akhir abad ke-19, Buck, seekor anjing besar campuran Saint Bernard dan Scotch Shepherd, hidup dalam kenyamanan di perkebunan luas milik Judge Miller di Santa Clara, California. Buck terbiasa dengan kehidupan makmur, berlari bebas di halaman hijau, berjemur di bawah matahari sore, dan disayang oleh keluarga Miller. Namun, kebahagiaan itu berakhir tiba-tiba. Suatu malam, ia dikhianati oleh pelayan rumah yang tamak, lalu dijual secara diam-diam. Buck diculik dan dibawa jauh dari rumah yang damai menuju dunia yang keras dan asing. Ia dimasukkan ke dalam kapal barang menuju utara. Di perjalanan, Buck merasakan pukulan keras tongkat dari seorang awak kapal. Tongkat itu menjadi pelajaran pahit pertama baginya, bahwa dunia baru tidak mengenal belas kasihan. Ia harus tunduk pada kekuatan atau menderita. Ketika kapal merapat di Alaska, aroma dingin yang menusuk tulang menyambutnya. Di sanalah nasib Buck berubah selamanya. Seorang penjelajah perbatasan bernama John Thornton sempat berinteraksi singkat dengannya. Ketika harmonika Thornton terjatuh, Buck dengan penasaran mengambilnya. Namun momen singkat itu berlalu karena Buck segera dijual kepada dua pengirim surat, Perrault dan rekannya Francois. Mereka melihat Buck sebagai anjing kuat yang bisa membantu menarik kereta luncur melintasi medan beku Yukon. Perrault tahu waktu adalah segalanya. Dengan kehadiran Buck, ia berharap timnya bisa menempuh perjalanan panjang menuju depot surat sebelum tenggat yang ketat. Buck kemudian diperkenalkan pada kawanan anjing kereta yang beragam karakternya. Ada Dolly yang liar, Pike si pencuri licik, Joe si pemarah, Billy yang lembut, Dub si pekerja keras, Dave yang pendiam namun tangguh, dan Solex yang berpengalaman. Di atas semua itu berdiri Spitz, husky putih berkilau yang menjadi pemimpin kawanan. Kejam sekaligus disegani. Di tengah salju yang kejam, Buck merasakan panggilan liar yang menggema dalam darahnya. Insting purba yang lama tertidur mulai bangkit. Kehidupan nyaman di Santa Clara telah berakhir. Kini, ia harus belajar bertahan hidup, melawan dingin, lapar, dan hukum rimba yang tak kenal ampun. Petualangan Buck di Yukon baru saja dimulai, dan ia akan segera mengetahui bahwa dunia liar menuntut kekuatan, keberanian, dan jiwa yang tak tergoyahkan. Buck perlahan mendapatkan tempat terhormat dalam tim kereta luncur. Perrault dan Francois, yang pada awalnya hanya melihatnya sebagai anjing baru, tanpa pengalaman di dunia keras salju Yukon, mulai menaruh respek kepadanya. Hari demi hari, Buck menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Ia belajar membaca arah perintah cambuk, menjaga ritme dengan anjing-anjing lain, bahkan mampu menjaga kekuatan agar tidak cepat lelah. Momen penting datang ketika Francois hampir kehilangan nyawa. Es di atas sungai membeku rapuh, dan saat ia melangkah, tubuhnya terperosok ke dalam air yang membeku. Tanpa ragu, Buck melompat, menggigit kerah pakaian Francois, dan dengan kekuatan penuh menariknya ke daratan. Francois selamat, sementara Perrault hanya bisa terpaku oleh keberanian anjing itu. Sejak saat itu, hubungan mereka bukan sekadar majikan dan binatang, melainkan ikatan saling percaya. Namun, kejayaan Buck membangkitkan amarah Spitz. Pemimpin kawanan itu merasa kedudukannya terancam. Ia memperhatikan setiap gerakan Buck dengan tatapan penuh kebencian. Semakin Buck disukai oleh anjing-anjing lain, semakin besar pula kecemburuan Spitz. Di tengah ketegangan itu, Buck mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehidupan sehari-hari. Pada malam-malam panjang di bawah cahaya bulan, ia sering bermimpi dan berhalusinasi tentang seekor serigala hitam yang menatapnya tajam dari tepi hutan.
Sosok itu seolah-olah menjadi pemandu, membangunkan naluri leluhur yang selama ini tertidur dalam dirinya. Pertarungan tak terelakkan pun datang. Suatu malam, kawanan berhasil mengejar seekor kelinci salju. Buck sempat menangkapnya, namun dengan aneh ia melepaskannya begitu saja. Sebelum kelinci itu bisa melarikan diri jauh, Spitz menerkamnya dan membunuhnya, lalu langsung menyerang Buck. Pertarungan brutal meletus di tengah kawanan yang menonton dengan sorak liar. Gigi saling mencabik, tubuh mereka beradu di atas salju yang basah darah. Awalnya, Spitz terlihat unggul, menekan Buck dengan pengalaman bertarungnya. Tetapi sorakan kawanan memberi Buck kekuatan baru. Dengan gerakan mendadak, Buck berhasil menjepit Spitz, mengguncang tubuhnya dan menghantamnya ke tanah. Spitz yang kalah tersungkur, lalu bangkit dan menghilang ke kegelapan, tak pernah terlihat lagi. Perrault terpaksa mengangkat Buck sebagai pemimpin. Sebenarnya ia ragu, tetapi tak ada anjing lain yang mampu mengatur tim dengan begitu teratur. Di bawah komando Buck, kereta luncur melaju lebih cepat, lebih rapi, dan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Perrault kagum ketika mereka berhasil mengantarkan surat tepat waktu melewati jalur penuh rintangan. Di kota tujuan, seorang pria bernama John Thornton muncul untuk mengirimkan sepucuk surat. Dengan tangan bergetar, Thornton menyerahkan surat itu kepada Perrault. Isinya ditujukan pada mantan istrinya, berisi curahan hati tentang putra mereka yang sudah meninggal. Saat itu pula, tatapan Thornton dan Buck bertemu. Ada rasa saling mengenal, seolah jiwa mereka terikat oleh pengalaman kehilangan dan kerinduan yang dalam. Namun, kehidupan berubah cepat. Beberapa hari kemudian, Perrault mendapat kabar mengejutkan. Jalur surat resmi kini digantikan oleh telegraf. Pekerjaannya berakhir dan tak ada lagi alasan untuk memelihara tim kereta luncur. Dengan berat hati, ia menjual anjing-anjingnya satu persatu. Buck, yang baru saja menemukan tempatnya sebagai pemimpin, kini harus menghadapi nasib baru yang akan membawanya semakin dekat dengan panggilan liar yang terus berbisik di hatinya. Hal, seorang pencari emas yang kejam namun kurang berpengalaman, membeli kawanan anjing kereta luncur dengan harga murah, termasuk Buck. Ia memperlakukan mereka bukan sebagai sahabat perjalanan, melainkan sebagai alat yang bisa diperas tenaganya. Bersama 3 orang rekannya, Hal memaksa anjing-anjing itu menarik beban jauh melebihi kemampuan mereka. Hari demi hari, mereka dipacu tanpa istirahat, melewati hutan bersalju dan jalanan licin dalam cuaca yang sama sekali tidak bersahabat. Salju basah, angin menggigit, serta jalanan yang menanjak membuat langkah para anjing kian berat. Satu persatu dari mereka jatuh kelelahan, hingga tubuh-tubuh yang malang itu tergeletak di jalan, nyaris tak mampu bangkit lagi. Puncaknya terjadi ketika mereka sampai di tepi sebuah danau beku yang rapuh. Permukaan es berderak setiap kali diinjak, tanda bahaya yang tak dipedulikan Hal. Ketika Buck akhirnya ambruk, tak sanggup lagi berdiri, Hal yang penuh amarah mengacungkan pistol dan mengancam akan menembaknya. Namun, saat itulah muncul John Thornton, seorang pria tangguh yang memahami kerasnya alam Yukon. Dengan berani ia menantang Hal, melepaskan Buck dari belenggu dan membawanya pergi. Sementara itu, Hal yang keras kepala tetap memaksa sisa anjingnya menyeberangi danau rapuh itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara es pecah, disusul jeritan yang cepat tenggelam dalam kesunyian. Di bawah perawatan Thornton, Buck pulih kembali. Ia menemukan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan dari manusia sebelumnya. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di sebuah bar kecil, Hal muncul kembali, basah dan kusam, mengaku sebagai satu-satunya yang selamat. Dengan tatapan penuh kebencian, ia menyerang Thornton, menuduhnya menyembunyikan emas. Melihat tuannya terancam, Buck dengan gagah berani menyerang Hal hingga pria itu dipaksa hengkang dalam keadaan memalukan. Setelah kejadian itu, Buck dan Thornton memutuskan menjauh dari manusia dan memasuki wilayah tak terjamah di luar peta Yukon.
Mereka menemukan sebuah kabin tua yang terbengkalai di lembah luas, dikelilingi hutan dan sungai berkilauan. Di sana, keduanya hidup selaras dengan alam, berburu, menjelajah, dan merasakan kebebasan sejati. Namun Hal, yang dikuasai dendam, tidak berhenti mengejar. Ia yakin Thornton menyimpan harta emas di suatu tempat, dan tekadnya untuk menemukan serta membalas dendam semakin kuat. Bayaman bahaya terus mengintai, membuat petualangan Buck dan Thornton belum benar-benar berakhir. Di alam liar yang luas dan sunyi, hubungan antara Thornton dan Buck tumbuh semakin dalam seiring hari-hari yang mereka habiskan bersama. Setiap pagi, mereka berangkat menuju sungai untuk memancing. Sementara siang hari dihabiskan dengan mendulang emas di tepian aliran yang berkilau. Aktivitas itu bukan hanya sekadar mencari harta, melainkan menjadi cara keduanya saling memahami. Thornton dengan sabarnya mengajarkan Buck tentang ketenangan dalam menghadapi kerasnya alam, sementara Buck membalas dengan kesetiaan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Namun, naluri liar Buck perlahan mulai bangkit kembali. Suatu ketika, di hutan yang remang saat senja, ia melihat seekor serigala putih betina. Ada daya tarik misterius yang membuat Buck ingin mendekat, seolah dirinya menemukan cerminan asal-usul yang selama ini tertidur. Pertemuan itu menjadi awal dari pergulatan batinnya, antara kehidupan jinak di sisi Thornton dan panggilan kebebasan yang semakin kuat bersama kawanan serigala. Bahkan, setelah menyelamatkan seekor serigala lain dari bahaya, Buck mulai menyadari bahwa ia berdiri di antara dua dunia, kesetiaan pada manusia yang dicintainya, dan naluri purba yang menuntunnya menuju kehidupan liar. I can see something's pulling. The hunt. Thornton yang bijak dan penuh kasih akhirnya memahami gejolak itu. Ia tahu waktunya di alam liar sudah hampir selesai. Dengan tenang, ia berkata kepada Buck bahwa ia akan kembali ke peradaban. Emas yang mereka kumpulkan dibuangnya ke sungai, hanya menyisakan sedikit untuk uang belanjaan. Ia tak pernah benar-benar mendambakan harta itu. Baginya, persahabatan dengan Buck lebih berharga daripada segala kekayaan. Thornton meminta Buck datang esok pagi untuk mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, Buck memilih tidur di hutan, berbaring di samping serigala putih betina yang kini menjadi bagian dari hatinya. Namun ketenangan malam terguncang oleh kedatangan Hal. Diliputi dendam dan keserakahan, Hal menodongkan senjata ke arah Thornton, menuntut emas. Meski Thornton melemparkan uang belanjaan ke arahnya, Hal tak terpuaskan. Ia menembak Thornton dengan kejam. Saat itu Buck kembali. Dengan amarah yang meledak, ia menerjang Hal dan mendorongnya ke dalam kabin yang sudah dilalap api, hingga runtuh dan menelannya. Thornton yang sekarat memeluk Buck dengan penuh kasih. Bisikan terakhirnya menenangkan. "Tidak apa-apa, nak. Kau pulang." Bagi Buck, kata-kata itu adalah restu, sebuah izin untuk meninggalkan dunia manusia dan sepenuhnya menjadi bagian dari alam liar bersama kawanan serigala yang menantinya. Keesokan paginya, Buck kembali ke perbukitan dengan langkah berat. Matanya masih tertuju pada kabin yang kini hanya tersisa puing-puing hitam berasap. Di balik kesedihannya, ia menyadari bahwa masa hidupnya bersama manusia telah berakhir. Hutan luas yang sunyi perlahan memanggilnya, dan di sanalah ia menemukan serigala putih yang selama ini selalu muncul dalam mimpinya. Mereka berjalan bersama, berburu, dan berbagi keheningan malam di bawah cahaya bulan. Dari ikatan itu, lahirlah keturunan-keturunan yang tangguh, mewarisi darah anjing dan serigala. Buck dengan tubuh kuat dan jiwa pemimpin, akhirnya memimpin kawanan besar yang menjelajahi lembah dan hutan dengan penuh wibawa. Tak lagi ada rantai atau cambuk, hanya kebebasan murni. Dalam sorot matanya,
ada jejak kesedihan lama, namun juga ketegasan hewan yang akhirnya menemukan tempat sejatinya, sepenuhnya menerima panggilan alam liar yang telah ditakdirkan untuknya. At a man's side.